Orang bilang untuk menentukan bakat kadang-kadang suka bingung. Orang bilang juga untuk menentukan talenta atau tidaknya kita kadang-kadang bingung. Tapi untuk di lapak kosong ini saya punya sesuatu yang spesial karena ada dua orang yang sangat-sangat bertalenta. Yang pertama, repot banget. Gue ini udah ngatur schedule dari kemarin-kemarin. Tadi di mobil juga dia repot. Kak, aku belum pakai kaos kaki. Sekadar kaos kaki loh, ya kan? Sekadar kaos kaki. Nah, kalau ngomong begini, paham orangnya akan seperti apa? Jelas. Perfecto. Urusan berbusana. Urusannya. Mukanya kayak porselen. Kinclong. Ya kan? Kalau ada kotoran lewat, meleset. Kayak ada di pancuran di wajah dia. Yang satu lagi, mencatat prestasi sebagai perwakilan Lampung dalam sebuah pemilihan putri. Ini mereka, Sadam dan Erika Dwi Alfian. Gelap ya ngeliatnya ya. Iya, kayak lepas aja apa Kak? Kacamata. Apa kabar, Dam? Sehat Kak, Sehat ya? alhamdulillah. Sehat ya? Sehat dong. Sudah PCR ya? Udah. Nggak sekong gitu kan? Maksudnya nggak sakit gitu loh. Iya, iya. Karena sakit gitu kan. Sembuh gitu. Tapi udah sembuh. Sudah lah ya, kan kemarin Pernah habis sakit. pernah sakit. Sekarang udah sembuh. Lo kalau apa-apa udah ketawa tuh. Pernah sakit tapi udah sembuh Udah sekarang. sembuh. Terus ada beruntungnya kenapa Sadam membawa sosok yang memang dinanti-nanti ya. Erika Dwi Alfiana. Alfian Iya. ya. Apa kabar? Baik, Gak kalau ngomong Kak. bewang agak halus. Iya. Kamu Luar adalah biasa. dulu tuh Putri Indonesia Mm-mm. perwakilan Lampung ya. Iya, Tahun 2019. itu 2000 berapa? Oh, waktu itu. Bukannya lu yang ngajarin gue kan dulu. Senior. Enggak, ini obrolan kita bertiga, bercanda, say. Jangan serius, lenturin aja, jangan kayak kanebo, keras. Akhirnya kaku. Dam, Ya. Sadam ini kan sebenarnya banyak pergerakan ya. Pertama, saya kenal Sadam, gue kenal Sadam itu awalnya di SMA. Paskibra juga, terus dancer juga, dan kerja juga di pemerintahan. Itu pemegang lisensi dari 2018. 2018, apa tuh? Putra Pariwisata Lampung. Putra Pariwisata Lampung. Oh, saya cocok banget. Udah lewat gak sih Kak? Ya, bisa dirawat. Masih bisa. Bisa limonnya. Ya kan? Ngalah dulu loh sama anaknya loh. Ya bukan loh. Jadi bisa ngomong, bisa langsung, tolong limonnya, bantu aku. Gitu. Iya, dapat sponsor ya. Sponsor. Endorse ya. Tip, dicatat. Dan tercatat sebagai perancang muda sekarang ini. Moch ID. Mau aja. Jadi sebut Moch ID. ID. Biar enak, biar keren. Benar. Moch ID. Ya, aku ke Sadam dulu ya. Oh, boleh. Sebenarnya yang mau dicari Sadam ini banyak benar talentnya. Kan dulu itu 2000 berapa Kak ya? Dulu pas terjun ke Karang, maksudnya pas terjun berani ke kota. Wait, Ya, ke Karang. berani ke kota kan waktu masih sekolah. Jadi, Oh, ya kan? masih ini, kalau masih anak Iya. kalau pada saat itu Masih ya. sekolah, terus itu latihan di Sanggar. Tapi berseri Kota Bandar Lampung. Oke. Kenal Kak Billy kan, waktu itu Enggak. masih belum diizinin. Biasa. Masih belum diizinin waktu itu cerita awal lah kayak belum diizinin sama orang tua karena anaknya itu mau jadi polisi, tahu kan ceritanya. Tahu. Jadi kalau Jadi kalau latihan di pasar seni itu ngomongnya latihan latgab, latihan gabungan, Oke. paskibra, Oh pramuka, gitu. kan udah tahu. Tadi tetap ikut jadi paskibraka juga kan? Ikut Tetap, paskibraka. tetap. Terus Terus itu ternyata ikut narik. Nah, pas tahun 2012 itu kita ke Eropa. Waktu itu ya. 2012 itu ke Eropa, dari situ orang tua udah ngizinin Oh ternyata oh, hasilnya benar iya, ke Eropa gitu. gitu ya. 5 kali daftar polisi kan nggak masuk itu. Emang sih cita-citanya polisi waktu pada saat Benar, itu. benar. Makanya selesai kuliah juga ya satu psikolog. Iya. Nggak jadi polisi akhirnya. Ada tuh kata ini. Iya kan? Terus? Terus itu nggak masuk polisi, tiba-tiba diangkat sama kota jadi masuk di dinas. Terus aku coba, oh ya waktu itu 2011 ikut dulu Kak Mulimokane segala macem dan lain-lain, ikut Duta Pemuda Indonesia di Yes. bidang pigeon tuh, Ya. turun di bidang Perpijenan lah ya. Gitu. 2016 nggak tahu kenapa Sadam waktu itu duet sama Rico Oke. Febrian.
Oh iya, Riko tuh bang Hmm. seharusnya hari ini datang. Terus Terus 2016 itu coba kita pegang lisensi Putra Pariwisata Putra Pariwisata Lampung. Dari Lampung. situ sih Kak, maksudnya. Dan sekarang itu kalau terjun di dunia desainer itu sebenarnya Ah, udah lama Kak. Dari 2011, ingat nggak waktu kita yang ke Aceh? ah, Kan waktu ah. ke Aceh kan Oh iya, kita, kamu yang pakai batik, lu yang pakai batik kupu-kupu ya, itu ya. batik Benar-benar. itu udah Sadam Batik gue biasa aja, kombinasi. say. Gue kaget begitu dia. Kita pakai batik seragam, dapat seragam nih kak. Mm. Mm-mm. Terus batik kalau kalau yang ya maksudnya batiknya biasa aja gitu kan. Tiba-tiba dia batiknya penuh dengan kembang, batik apa kembang katanya. Tapi kreatif loh, bener loh. Jadi keren batiknya. Dari Itu situ udah dari situ mulai udah, eh, nalurinya sudah kelihatan. udah. Maksudnya untuk mendesain segala macam itu sudah. Beda Tapi dari belum yang ada lain. brand dulu Kak. Iya, Maksudnya belum belum ada ada brand. brand. Nah, nggak tahu kenapa pas karena sering support kan kayak waktu Erika ke Putri Indonesia, terus itu Ah, sebelum-sebelumnya si Vita Putri Pariwisata itu udah ngasih-ngasih pakai Ide. baju dong, pakai baju gua ah, gitu. Terus setahun kemarin tuh baru punya kepikiran kenapa gua nggak Kenapa punya nggak brand sendiri brand gitu. sendiri, terus dibuat hak patennya gitu Ya udah loh. akhirnya kepikiran buat Moch ID gitu. Moch ID. Udah ada berapa produk? Kalau untuk baju udah banyak sih Kak, udah Sudah lumayan. tersebar kemana? Eh, Tapi kalau terakhir gua nanya ukuran gua pasti nggak. terakhir itu ada yang pesen Kak, nggak tahu, saya juga sempat kaget, ada yang pesen dari Taiwan. Wow, Jadi wow. ini lagi di Bukan Taiwan. Taiwan bukan Thailand ya. Taiwan. Gua udah mau swadika, kalakap, gua udah mau kayak gitu, bukan gua masih. Nah, terus Kaget, sempat kaget, maksudnya aku di Taiwan Kak. Oh gitu. Ya udah akhirnya dibuat. dibuat lagi. Sekarang lagi diproses. Tapi kalau udah jadi Wow, tinggal kirim. keren. Brandnya tuh sudah melanglang buana ya. Keren, 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 keren. Erika, tahun berapa menjadi Putri Indonesia perwakilan Lampung? 2019. Kenapa mau ikut itu pemilihan Putri Indonesia? Karena awalnya kan emang suka di bidang pageant gitu Kak. Jadi emang Oke. suka, tertarik lah. Cuman dulu 2019 tuh aku baru lulus kuliah. Jadi Kuliah. sama orang tua itu boleh ikut pageant asal Asal selesai dulu selesai. Ya, ya. S1-nya gitu. S1-nya. Susah Jadi nggak sih kira-kira? karena mama takutnya nanti ke distract kan kuliahnya Oke. sama kegiatan di luar Hmm, kampus gitu. Jadi perjanjiannya kalau misalnya bisa lulus cepat, hmm. boleh langsung Boleh. terjun ke dunia pageant. Di Nah, dunia gitu. pageant. Jadi ketika di bawah tadi dibilang, Ika, gua gemuk banget. Gue bingung gemuknya di mana nih anak? Beneran. Lalu gemuknya di mana? Gua gemuk banget. Oh itu ya kalau konsep putri itu ya. Iya, Harus naiknya udah banyak Kak. Tadinya tuh waktu Putri Indonesia 49 kilo dengan sekarang tinggi 173. Sekarang sekarang tuh udah 58, udah naik. ya, hasil dari kamu mengikuti pemilihan Putri Indonesia Mm-mm. itu pada saat itu pasti ada efek yang sangat positif dong Uh, buat Erika. Wah luar biasa Kak, nggak cuma Hmm, dari Putri Indonesia aja sih, kan kita awal mulanya emang dari Muli Menganai. hmm, Dari Muli Menganai, dari Duta Pariwisata, seperti oke. itu. Aha, Dan di situ kita memang dididik bagaimana sih kita harus ramah ke orang lain, hmm. hospitality, terus Ya, bagaimana berbicara di depan umum, yes benar. bergaul dengan sesama maupun orang yang mungkin tingkatannya lebih tinggi daripada kita. Kayak Oke. misalnya pejabat atau lain sebagainya. Kita juga diajarin banyak hal di situ yang nggak diajarin di tempat sekolahan. Bagaimana kita bukan hanya sebagai etalase, Mm-mm. bukan hanya sebagai seremoni saja, tapi bisa menghadirkan sesuatu yang positif, ya Mm. kan, dari orang-orang di sekitar kita. Mhm. Bahasa gue keren ya, Keren banget. keren ya, benar ya. Nih, Ya. aku ke Sadam Ah, ah. sebagai kan di mana-mana dulu kan Sadam masih enom, Ya. masih tiba-tiba segini, Ya. nggak taunya udah segini nih. Terus pasti ada dong pandangan-pandangan orang, ya kan. Ih, siapa sih Sadam itu ya kan? Siapa sih dia? Ya Sadam Mod ID gitu kan. Kenapa sih bisa begitu? Kenapa gini kan? Itu banyak kan pasti Banyak. banyak dong, Dam. Nah, Banyak. mencermati itu bagaimana, Dam? Kalau denger kayak gitu banyak banget Kak Hmm, sebenarnya. hmm, Tapi tetap yang sarang jalan itu yang pastinya ya udah sarang nggak mau pernah apa ya ikut campur urusan orang, jalanin aja yang ada sekarang gitu kan. hmm, Karena semuanya kan butuh proses di belakang itu Kak. hmm, Karena dari bawah banget hmm, siapa Sadam dulu hmm. sampai ikut proses aja Kak, dan nggak Ah, mau pusing sih Kak. Ya udah kita tunjukin aja prestasi kita ke orang lain gitu. oke. Toh sejauh ini apa ya, Sadam masih terus belajar lagi untuk ngegali potensi apa di diri Sadam. Pundungan
Siapa tuh? Gue. Lo itu itu ya Kak. Jadi mutan cepet banget. Dia benar. kan jadi pernah satu cerita. Dia belum dengerin benar-benar jelas gitu ya. Tiba-tiba dia ngambek sama gua. Lu kenapa pundungan kalau denger sesuatu yang nggak mood? Gua takut lo tadi karena telat lu pundungan beneran. Gua Enggak. tet pundungan nih anak gitu. Enggak Kak. Hmm. Kalau itu nggak tahu kenapa ya. Itu kayak udah bawaan sana. Cuma sekarang ini udah bisa diatur lagi itu lagi Kak. Kayaknya ngerasa kalau kayak pundungan tuh ya emang dari kemarin. Makanya orang-orang yang udah terdekat Sadam tuh udah paham Udah orang-orang paham, kayak ya. gitu. Oh. Kayak mereka kayak kan Erika sudah paham banget. Paham banget, karena dia tipikal orang yang tadi bener kakak bilang, Pundungan, ya? perfeksionis. Oh, Jadi ketika ada perfecto, ya. sesuatu yang nggak sesuai sama mau dia pasti bakal Makanya komplain. keliling bicara kosa kita. Iya, tadi itu ketinggalan. Bagus sebenarnya. Tadi Arika udah bilang, kan di kaki nggak kelihatan. Dia nggak nyaman. Nggak bisa, kata dia. Ini nggak bisa, ini harus ada kaos kaki, kata dia. tapi benar sebelum kesini itu diomongin dia. Lo harus tampilan bagus ya. Lo harus cucok ya. Bener kan? Enggak, gua kan gini, gua bilang kalau yang di lapak kosong ini artinya kan hadir nih anak-anak muda yang karena judulnya juga anak-anak muda yang bertalenta. Terus tiba-tiba tadinya kan gue sendiri nih, tiba-tiba kan gue sama Erika, oh ya udah klub dong. Berarti kan nggak kaleng-kaleng dong lapak kosong yang datang Benar. gitu kan gitu. Ada Erika Putri Indonesia tahun 2019 dan ada lu sebagai pemuda yang terus berkarya. Nah, ini kebalik lagi dengan kalian berdua setuju nggak sih kalau misalkan pandangan kalau lu menjadi salah satu duta harus ada progres yang dilakukan, ya kan? Jadi jangan sekadar sas aja, selempang saja didapat. Gimana tuh? Siapa dulu? Kita serah. Sadam dulu. Ya. Kalau Sadam sih itu setuju banget Kak. Apalagi Sam. Sadam. Oh, Sadam Iya. tuh setuju banget karena kita kan menjadi duta itu adalah contohnya anak-anak muda yang mau ikut seperti kita gitu. Terus itu bisa disebut juga ikonnya. Setiap kita ikut pemilihan dan menang jadi duta Salah satu pariwisata brand. itu, ya harus ada progres yang harus kita munculin gitu. Kalau Sadam lebih suka lagi, misalkan nih anak yang baru mau ikut pemilihan apa gitu, tapi dia itu masih kosong, lebih enak ngajak anak yang kayak gitu daripada anak yang udah jadi buka diri, silakan langsung. jadi itu daftar kayak langsung. ada tantangan kita sendiri gitu loh, kayak Iya. gimana caranya, oh kita ini harus nge-branding anak ini loh gitu. Jadi kayak Sadam kemarin tuh yang bawa Putra Pariwisata Lampung menang ya kemarin ya? menang dan menang di nasional juara satu. Juara Itu satu ya. kayak ada kebanggaan sendiri. Wah, Air Sadam mata dong nangis. di sana nangis. Cuman pas kesini itu bangga aja gitu Kak, karena banyak hal positif yang Sadam terima. Artinya selama ketika di sana. Sadam memegang lisensi itu nggak sia-sia, terus memberikan Benar. ilmu kepada anak itu juga nggak sia-sia. Mm-mm, Di samping anak itu mau belajar benar. dan jebol dong jadi boom pada saat itu. Juara satu kan Juara di sana. satu, nah boom juara satu di nasional dong. Bicara yang tentang juara di nasional pada saat itu Erika juara, maksud saya di posisi nasional itu gimana sih perasaannya melihat lawan? Kan berat itu loh. Kalau Putri Indonesia itu udah jelas memang amunisinya disiapin semua kan. Maksudnya memang mereka tuh orang-orang terpilih termasuk Erika dong. Nah bersaing itu gimana di sana Erika? Kalau di sana kita ngeliat lawan itu, kalau Erika pribadi ya Kak ya, kayak Erika waktu ke sana ambisi tuh bukan cuma sekedar ambisi Kak, tapi kita tuh tujuannya ke sana adalah kita bagaimana sih caranya mengupgrade diri kita Oke. menjadi yang lebih baik daripada versi sebelum kita Sebelumnya, oke. jadi seorang putri gitu. Jadi belajar secara tidak langsung toh. Iya benar. Jadi berkompetisi itu bukan cuma karena kita melihat lawan, tapi Oke. berkompetisi bagaimana sih kita mengalahkan diri kita sendiri. Yes. Dari yang kita nggak bisa berbicara di depan umum, Oke. kita jadi bisa. Bagaimana kita bergaul sama orang mungkin tadinya malu-malu, jadi nggak malu-malu, berani berbicara. Malu-maluin enggak juga. Iya. Tapi bener loh Kak, Iya. susah banget ngajarin dia. Karena Iya. Sadam tahu Emang latar belakang maksudnya sebelum dia di perpijanan yang mengarah ke serius, Erika ini apa kegiatannya? dia ini Pencaksilat. enggak, dia ini tomboy aslinya. Iya. Tomboy banget, ya. gitu. Tapi memang rata-rata betul-betul rata-rata Tomboy, ya. tomboy loh. Dulu itu kan kita pernah ada yang namanya JPI Kak, Duta Pemuda Indonesia. Ah, Dia ini junior Sadam. oh Junior gitu. dia, aslinya tomboy sampai ikut muli itu di provinsi juara satu kan dia 2018. Iya, Erika 2018. Mau ke Putri Indonesia itu sempet latihan ya? Iya. Latihan sampai samarain tuh. Kepo, apa kaku banget? Nggak kayak gini. Nggak pernah kayak gini. Emang kalau pageant itu cuma seneng ngeliat perempuan cantik aja. Nah, kalau aslinya memang
agak menutup diri sama lingkungan. Terus Oh gitu. karena di Berarti kampus nggak ada itu teman kan dong. mungkin bisa dibilang gitu ya. Disuruh Karena foto pun susah. iya, Suruh disuruh foto foto juga susah. Iya, cuman karena ada keinginan pribadi. Oh, Erika harus melawan diri Erika sendiri gitu. Oke, Pokoknya oke. harus bisa. Itu pengalaman terindah ya, Iya. Erika ya. Karena saya tuh cuma dengar Erika, Erika. Jadi artinya kan eh, banyak hal bahwa pengalaman itu bisa menjadikan guru. Betul. Bukan berarti ketika kita menyandang nama besar itu mudah, Mm-mm. tapi ada sesuatu tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Iya. Bijak nggak bahasanya? Bijak Bijak ya, banget. ya. Wajar. Oke. Karena emang bijak. Ya, Ya, proses sadap ini kan banyak nih, ngikutin ini Ya. semuanya. Pertentangan yang paling bergejolak di hati Sadam pada saat melalui proses ini Aposka. Aposka itu apa sih? pertentangannya ya. Sebenarnya ada sih, Kak. Gejolak nih, misalkan gue pakai wig skin atau enggak? Oh, enggak. Kalau pertentangan tuh nggak ada sih, Kak. Cuman sejauh ini kayak pandangan orang aja. Oke. Karena kan Sadam tuh latar belakangnya kan emang dancer, penari gitu Iya. kan. Cuman Sadam bisa tutup semua itu, mulut-mulut orang itu di luar sana itu karena akhirnya Sadam lewat nari itu bisa keliling luar negeri Keliling gitu dunia kan, malah. kemana-mana. Iya dong. Ke Aceh ya kan Iya gitu dong, ya kan iya. gitu. Nah jadi kayak gitu Kak, tapi sejauh ini pun Sadam nggak pernah mau ngilangin. Makanya kalau ditanya gue itu nggak pernah mau ngilangin siapa saya, dilahirkan dari mana, dan asal saya Dari mana? Betul. kayak gitu kan. Karena lewat jalur tari, seni tari itu saya dancer itu ya sampai detik ini itu pintu gerbang saya Kak, pintu gerbang gue itu untuk sampai ada di titik ini. Benar-benar. Jadi nggak pernah mau lupain hal sejarah itu. Terus itu pertentangannya itu kayak yang ya pastilah kayak cowok penari tanda tanya tuh. Ih, Iya kan? lagi. Udah cowok penari itu sih yang kayak Itu kan susah awalnya tuh. lupa. Gimana tuh? Ya udah lewatin itu aja Kak, lewatin itu, ikutin prosesnya, ikutin jalannya apa sampai detik ini, akhirnya bisa ketutup semua kan dengan apa yang udah saya dapet sekarang ini gitu. Bisa jalan-jalan gratis segala macem. Karena nggak mudah loh melewati fase itu. Karena gini, saya juga dulu kan dancer. Dulu ya. Dimulai tahun 1996. Itu sudah mulai. Enggak, ada SMP sebenarnya. Erika baru SMP, lahir tuh SMA. sebenarnya. Sudah mulai. Baru lahir. Baru lahir bukan Kak? Serius. Iya. Baru tamat sekolah. Ekam 5 tahun. 5 tahun. Kalian semua belum ngetek. Iya. Saya sudah mengenal pipa. Nomor 5. Iya. Kalau zaman kita krayolan. Iya, Iya. iya enggak. Lu zaman kerayola. Iya, ini pipa. Bapak ada Kelly. Kelly. Jadi melewati fase itu Erika memang susah. Banget. Apa sih lu menjadi penari, apa yang didapat? Awalnya orang tua kan begitu kan. Emang apa sih? Jadi ketika mengikuti audisi untuk terpilih ke nasional segala macam, akhirnya kebuka. Karena setiap gua kemana-mana ada oleh-oleh maksudnya. Iya kan? Iya, mau ada hasilnya Nah, gitu. dengan bergerakan dengan kegiatan menari itu atau menjadi dancer itu, ternyata kita bisa keliling ke Prancis, ke Thailand, jadi duta ini, duta itu, ya kan? Ya itu akhirnya kebuka bahwa ini bisa memberikan gerbang kesuksesan, ya kan? Iya. Dan satu hal lagi yang harus mereka tahu nih Kak, kita itu kan emang penari basicnya, tapi kalau kita udah keluar itu banyak yang kita lakuin. Kita itu ada fashion show, ya Ya, kan, nyanyi, mendadak ya. ya kan, terus itu nari, Kak. Ya. Pokoknya di sana itu kita itu duta pariwisata yang mempromosikan seni Segala budaya hal. yang ada di provinsinya masing-masing. Bagaimana caranya provinsi itu bisa harum di tingkat nasional dengan pola inilah yang disampaikan dengan teman-temannya. Iya. Bisa di dalam bentuk pemilihan Putri Indonesia sampai juga sebagai penari segala macam. Nah, tentunya ini akan menjadi obrolan yang menarik untuk semua yang menyaksikan Lapak Kosong dengan dua orang yang sangat luar biasa, anak muda dan saya juga adalah anak tua. Dengar-dengar punya hobi baru. Apa tuh? Tahu. Oh, Apa itu mancing? Bukan. Badminton. Jadi atlet kan. Kostum favorit kamu kalau main olahraga apa? bener kayak ada. Itu dia bawa berapa kostum?
4. 4. Lu mau fashion show apa mau olahraga? Gua tanya. 4 setel. Empat kostum. Orang itu bakal pakai baju yang lebih bagus dari dia lebih prepare lagi. Mampus gak lu, bener-bener. Itu Kak Sadam. Lu mainnya apa pakai bajunya?